syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah, pencipta alam semesta, atas karunia dan inayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam dunia maya dalam acara calon guru penggerak modul 1.4. Salawat serta salam tercurah keharibaannya junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Acara webinar yang sederhana ini merupakan sebuah rancangan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bapak Supardi. Beliau akan memaparkan materi yang telah diterimanya dalam pendidikan guru penggerak. Semoga menjadi bahan inspirasi bagi kita bersama dalam mengarungi lika-liku dunia pendidikan. Adapun kegiatan webinar aksi nyata ini tersusun dalam beberapa kegiatan. Maka dari itu izinkanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kali ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sukarrahayu 02. 3. Materi inti, dan yang terakhir, yang keempat, penutup. Baik, acara pertama adalah pembukaan. Marilah rekan-rekan guru hebat semuanya, kita membacakan surat Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Semoga acara kali ini akan berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Sukarrahayu 02, yaitu Ibu Linda Melina SPD. Atas waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat sehat dan rahmat berkat rahmat kuasanya lah kita bisa bertemu dan berkumpul secara daring. Salawat serta salam kita curah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Sukarrahayu 02 merasa senang sekaligus bangga akan pencapaian dari guru-guru kami untuk memajukan dunia pendidikan, terutama di SDN Sukarrahayu 02. Salah satunya adalah seorang guru kami yang sedang menjalani program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bekasi. Saya terus mendukung kegiatan Pak Supardi ke depannya. Diharapkan juga dapat dijadikan inspirasi bagi rekan-rekan guru SDN Sukarrahayu 02 bagi yang lainnya. Materi budaya positif ini merupakan sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita sebagai guru, karena di dalamnya terdapat beberapa materi yang mencerminkan tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan restitusi dan hukuman.
Saya rasa kegiatan kali ini akan membawa dampak maksimal kepada kita semua. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Linda atas sambutannya. Dan untuk ke acara selanjutnya, yaitu acara kedua adalah kegiatan IT, yaitu penyampaian materi budaya positif sebagai bukti aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Supardi MPD. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Supardi. Sebentar, izin matiin ini ya, videonya, karena saya agak low. Dan izin juga untuk share screen materi kali ini. Oke, sudah terlihat semua teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala SDN Sukaraya 02, rekan-rekan guru SDN Sukaraya 02 Tambelang, dan rekan-rekan undangan lainnya yang mohon maaf tidak akan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara daring kali ini. Sengaja teman-teman kami undang untuk di materi aksi nyata 1.4 tentang guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, semoga menjadi inspirasi kita bersama. Dan mohon maaf juga ya kalau nanti dalam penyajian kurang maksimal atau kurang mantap. Dan satu lagi, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengajari, karena saya yakinlah teman-teman sudah pada hebat semuanya, sudah pada mantap, sehingga ini berkolaborasi, sharing, berbagi pengalaman, bertukar pendapat. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ya, tadi sudah saya share screen untuk materi kita kali ini, yaitu tentang budaya positif. Baik, jadi kita sebagai guru dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah, kita harus punya daya juang, daya lenting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, seperti apa itu budaya positif? Ya, mungkin teman-teman sudah mulai penasaran, mulai bertanya-tanya. Oke, kita mulai saja kegiatan kali ini. Oh, maaf. Saya 24 sih. Bentar ya. Lompatnya jauh. Sudah terlihat lagi? Baik. Budaya positif
menurut materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, terdiri dari berbagai macam item atau berbagai macam materi. Yang pertama tentang lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, ada restitusi, dan satu lagi ada motivasi. Baik, kita mulai saja tentang budaya positif. Teman-teman semuanya, saya yakinlah, saya punya anggapan, punya persepsi bahwasanya teman-teman ini guru hebat, guru yang berdedikasi, guru yang mampu menciptakan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Jadi, sebuah nilai tentang keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, pokoknya kita sebagai guru, acuannya adalah murid, patokannya murid. Baik dalam menyusun visi misi, itu patokannya guru. Dalam menciptakan budaya positif, berpihak juga pada murid. Sehingga apa? Sehingga murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Baik, kita lanjut. Izin share screen lagi. Oke, cobalah teman-teman semuanya mengamati lingkungan sekolah teman-teman semuanya. Apakah sekolah saya mempunyai suasana murid-murid yang berinteraksi, guru yang saling tegur sapa, maupun guru yang menyapa dengan murid? Bagaimana kalau ada konflik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Itu adalah tentang budaya positif. Oke, kita lanjut lagi. Budaya positif di sekolah dapat kita wujudkan dalam menerapkan konsep seperti ini. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau dirasa masih awam atau ada teman-teman yang sudah paham, boleh gitu ya. Jadi gini, di sini kita kolaborasi ya, artinya saya tidak mengajarkan. Kalau ada teman-teman yang mampu sharing pendapat, dipersilakan dengan hormat. Jadi siapapun boleh berpendapat, berkomentar, mengemukakan idenya, sarannya, atau pengalaman-pengalamannya. Itu sangat saya perlukan di sini, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada 6 tentang konsep budaya positif di sekolah. Oke, yang pertama yaitu tentang budaya, membangun budaya positif. Jadi sebuah sekolah yang baik itu harus mencerminkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Seperti apa sih budaya positifnya? Punya rasa aman dan nyaman agar murid dapat bertindak, berpikir, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kalau dirasa, oh iya nih, sekolah saya sudah seperti itu tahapannya. Berarti sekolah teman-teman guru hebat semuanya sudah memulai menuju ke arah budaya positif. Nah, jadi kenapa budaya positif ini dikembangkan? Menurut psikiater sekaligus ahli pendidikan, Dian Goosen, berdasarkan teorinya, dia beranggapan bahwasanya teori ini
bisa digali untuk kita sebagai guru gitu ya. Kita sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif. Seperti apa langkah-langkahnya? Oke, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan sharing. Teman-teman juga boleh berpendapat ya. Oke. Oke, yang pertama adalah perubahan tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut dosen, maaf, Dr. William Glasser adalah ahli pendidikan ya sekaligus psikiater yang mengembangkan teori kontrol. Jadi menurut pandangan beliau ada beberapa kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi gini, menurut teori kontrol Stephen R. Covey, dia mengatakan bahwa bila ingin maju itu harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Apa yang diubah? Yang diubah adalah perilakunya. Oke, lalu apabila kita memperbaiki cara-cara itu, maka kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda mengubah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, ini masih terlalu konsep ya. Nanti kita akan bahas secara real atau nyatanya. Oke, tentang disiplin positif. Pengertian atau definisi disiplin menurut Anda seperti apa sih? Oke, silakan ketik di kolom chat bagi yang mau menjawab. Oh, di sini. Ada? Silakan yang mau apa sih budaya positif? Bebas, terserah. Tentang pendapat Anda aja. Enggak diponten. Enggak dinilai. Bebas, silakan. Oke, kata Bu Desi, disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Cakep Bu Desi. Terima kasih. Oke, nanti kita bareng-bareng ya, kita persamakan persepsinya ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Bu Desi. Ada lagi? Oke. Baik. Jadi untuk definisi budaya positif, disiplin positif. Jadi gini, kita bahas dari perkata dulu ya. Suaranya agak backsound nih. Disiplin artinya dari bahasa Latin yaitu namanya disiplina, yang artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan dari filosof Yunani, yaitu Plato dan Socrates.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Desi benar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Contoh. Suaranya kecil ya, Bu ya? Maaf teman-teman semuanya, ya terputus barusan. Suaranya. Izin search lagi ya. Oke, ya aja deh biar gampang deh. Oke, teman-teman semuanya, disiplin itu kalau menurut siswa kita adalah suatu hal yang memaksa, bukan panggilan dari jiwa, bukan dalam motivasi internal. Ya, kenapa? Contoh, ketika siswa terlambat ke sekolah, pasti dia akan mendapatkan hukuman atau akan mendapatkan sanksi. Jadi dia tidak mau terlambat. Nah, dengan tidak maunya terlambat itu, berarti dia datang ke sekolah pagi-pagi bukan untuk sebagai dirinya bersifat disiplin, tapi karena takut dihukum, takut diberikan sanksi. Ada lagi, siswa laki-laki kan tidak boleh panjang rambutnya ya. Dia memotong rambut itu karena dia takut dihukum oleh gurunya, atau gurunya memberikan reward atau memberikan penghargaan. Kalau kamu potong rambut, nanti saya kasih uang 10.000. Nah, jadi kalau seperti itu, disiplin dalam dirinya tidak muncul dalam internal. Kenapa? Karena satu, dia karena takut dengan hukuman. Nih, artinya ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua, bukan apa yang kita hargai. Bukan dari dalam diri pribadi, atau berdasarkan dengan hadiah. Ya. Jadi ketika siswa kita internal eksternal seperti itu, maka perlu dipertanyakan disiplinnya. Jadi seorang guru harus mampu menciptakan suasana yang baik, kondusif, sehingga siswa kita mampu menanamkan disiplinnya secara internal atau dalam dirinya masing-masing. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang motivasinya internal. Tadi itu ya, bahwasanya tadi yang kita sampaikan bahwasanya ketika siswa kita itu punya disiplinnya internal atau dalam dirinya, itu dia sudah bisa menerapkan disiplin. Ya, ada lagi contoh kecil aja. Kebanyakan di sekolah saya itu siswa kelas 6, kelas 5 itu bajunya dikeluarin. Ketika ada guru, itu baju baru dimasukin. Nah, berarti kalau seperti itu, disiplin yang ada dalam dirinya itu eksternal. Kenapa? Karena takut dimarahin guru kalau baju dikeluarin. Atau ketahuan guru kalau baju dikeluarin akan dihukum. Jadi kita sebagai guru, saya sebagai guru kelas 5 ya yang mengajar pada siswa tersebut, saya merasa aduh kok siswa saya
disiplinnya bukan dari dalam dirinya, tapi dari eksternal. Kenapa? Karena takut dihukum oleh saya. Dan jangan sampai kita memberikan reward yang tidak sepantasnya. Bagi siapa yang bajunya dimasukin dari jam 8 sampai jam 12 siang, akan diberikan hadiah. Nah, kalau siswa seperti itu motivasinya, itu juga bukan dalam internal dalam dirinya, itu eksternal. Oke? Nah, kalau dalam eksternal, sebuah keyakinannya itu lama-lama akan pudar gitu. Contoh, nggak ada guru, baju keluarin lagi. Atau guru nggak nyuruh saya potong rambut, nggak potong rambut. Bukan dari dalam dirinya sendiri, oh saya mau rapi, saya mau disiplin, saya mau terlihat bagus, saya masukin baju. Bukan seperti itu, teman-teman. Kelas saya gitu ya. Tuh, jadi yang kita tanamkan adalah motivasi internalnya. Oke, tentang disiplin positif. Ini sebuah contoh ya. Saya tidak mungkin dari contoh tersebut teman-teman bisa memberikan tanggapan atau komentar. Boleh, silakan. Bila di sekolah Anda nggak ada nih aturan memberikan surat teguran pada guru yang sering terlambat, atau nggak ada nih atasan yang memberikan penghargaan karena Anda datang tepat waktu, nggak ada teguran, kalau bagus tidak diberikan reward atau dihargai, pertanyaannya, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Silakan teman-teman dibuka kolom chatnya. Terima kasih Bu Rahayu yang sudah memberikan makna disiplin. Kewajiban tanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau berkomentar dalam sebuah pernyataan atau pertanyaan tersebut? Apakah Anda datang tetap tepat waktu, walaupun teguran atasan tidak menegur atau atasan tidak memberikan reward? Oh, kata Bu Rahayu, itu saja Pak, saya akan berusaha untuk disiplin. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Yang lain boleh di kolom chat. Apakah Anda akan datang tepat waktu dalam mengajar, walaupun atasan tidak menegur, ataupun tidak ada reward guru terbaik di sekolah Anda gitu ya? Oke, kita cek lagi. Bu Desi, saya akan tetap menjalankan tugas saya dengan sepenuh tanggung jawab. Luar biasa. Oke, Bu Titi Nur, ya, saya akan tetap datang tepat waktu walaupun tidak mendapat reward. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa chat dari teman-teman semuanya, pertanyaannya, itu disiplinnya eksternal atau internal? Boleh, yang mau chat di kolom chat silakan. Oh, tentu saja Pak, kata Bu Mariska. Meski tidak ada reward, karena didasari rasa tanggung jawab. Oke, siap. Terima kasih Bu Mariska. Baik, jadi setelah saya cek, setelah saya baca tentang komen semuanya, oh internal, terima kasih Bu Pipi. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Berarti teman-teman semuanya sudah memahami itu, bahwasanya disiplin yang baik itu adalah internal. Ya, disiplin yang baik adalah disiplin yang ada dalam diri kita. Kata Bu Desi, internal kedisiplinan datang dari dalam diri sendiri untuk mewujudkan kedisiplinan eksternal. Oke, siap. Terima kasih Bu Desi. Oke, jadi kita sepakat ya, kita deal bahwasanya disiplin yang baik itu adalah disiplin yang ada dalam diri kita, tidak dari luar atau eksternal. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman. Nah, ini yang kita sulitnya ditanamkan ke siswa kita seperti ini. Enggak,
kita nggak boleh mengancam. Oke, maaf, Zoom gratis begini nih. Oke, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Tadi tuh ya, contohnya bahwasanya siswa saya itu bajunya dikeluarin, kalau ada saya takutan, baju dimasukin. Kenapa dia takut? Karena dia takut dihukum. Itu. Yang kedua, ini masih eksternal juga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk eksternal. Ini juga termasuk tidak baik. Kenapa? Karena sesuatu yang eksternal itu tidak permanen. Nah, jadi yang 3 inilah yang dijadikan patokan kita untuk berperilaku disiplin. Itu dengan cara apa? Dengan cara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah yang internal gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya tentang perilaku motivasi perilaku manusia. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Kebutuhan dasar manusia. Oke, ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini, ya, yang pertama ini sangat urgen, ya. Ini kita tidak akan bahas untuk survive itu. Yang kita bahas adalah yang berhubungan dengan pendidikan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan power kekuasaan. Seperti apa bentuknya? Oke, kita cek dulu. Jadi gini, ada sebuah kasus, Ibu Ambar, guru atau wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia bingung banget nih, ya, menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak kelas 2 datang padanya ngadu nih, bahwasanya Doni itu sering minta bekal makan siang dengan paksa. Ingat, dengan paksa. Ya. Terus, bentar. Oke. Dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, ya, dari 4 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah power, kekuasaan, ingin dicintai, terus apa namanya? Penghargaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, silakan teman-teman yang mau berpartisipasi, monggo di kolom chatnya. Ada 4, yang kan 5 ya. Untuk yang bertahan hidup kita nggak akan bahas itu. Yang untuk pendidikan kita akan bahas 4. Kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, atau kebebasan. Oke, silakan yang mau berpartisipasi, monggo di kolom chatnya. Ya. Bilang. Silakan yang mau. Oke. Kita lanjut ya. Karena tidak ada yang ngechat. Oke. Jadi si Doni ini selalu minta dengan paksa makanan dari temannya. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari 4 kebutuhan dasarnya, yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita di sini harus menganalisisnya dengan jelas nih, bahwasanya kita harus secara objektif menganalisis kasus Doni ini yang memaksa minta makanan kepada temannya dengan paksa, sehingga merugikan
teman-teman di kelas 2-nya. Yang pertama, rasa kasih sayang. Mungkin ya, si Doni di rumahnya itu tidak mendapatkan kasih sayang berlebih dari orang tuanya. Oke, ada kolom chatnya ada 4. Yang pertama, kata Bu Rahayu, saya akan mencoba melakukan coaching klinik untuk Doni dengan memulai dan mencari tahu dulu alasan Doni melakukan hal tersebut. Wah, mantap. Di asesmen ya, Bu ya. Oke, lanjut. Terlihat Doni membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Lanjut. Kita bahas pelan-pelan. Pertama ada kasih sayang. Mungkin, nah tadi yang Bu Rahayu sampaikan, kita coaching dulu nih anak ini. Dari 4 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kasih sayang. Apakah si Doni ini di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, sehingga dia ingin diperhatikan lebih oleh gurunya dengan cara membuat atau melakukan hal-hal yang berlebihan sehingga orang lain dapat melihat tersebut. Yang kedua, kebebasan. Ya, mungkin si Doni ini ya dalam dirinya itu ingin menjadi mandiri, otonom, atau ingin mengembangkan kemampuan dirinya, bahwasanya ini loh saya yang paling bisa, ini loh saya yang berkuasa. Yang ketiga, kesenangan. Mungkin ya Doni ini ketika dia sebenarnya nggak lapar, dia sebenarnya nggak suka makan gitu ya, karena dia ingin senang aja jahil, maka dia itu akan melakukan hal positif pada temannya. Terakhir, penguasaan, power. Bahwasanya Doni ini ingin menunjukkan bahwasanya dia tuh berkuasa di kelas. Oke, seperti itu. Itu yang kita analisis, yang kita coaching yang tadi kata Bu Rahayu sampaikan ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi gini, ketika bentar. Saya matikan dulu dia. Saya matikan dulu. Saya mute dulu. Oke. Lanjut. Maaf. Izin share screen lagi ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya, ketika salah satu kebutuhan dasar siswa satu aja nggak penuhi, maka dia akan menjadi siswa yang bisa dibilang tidak stabil, atau bisa dibilang siswa yang over, gitu ya. Baik dia nakal, ataukah dia yang lainnya, seperti itu. Makanya kita sebagai guru, minimal 4 kebutuhan dasar siswa ini harus kita lihat secara mendalam, ya, seperti yang tadi kasus Doni, berarti kita coaching anak tersebut, gitu ya. Mana nih dari 4 ini yang nyerempet pada beliau, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu merupakan 4 kebutuhan dasar manusia. Ya maaf, harus ada 5 ya. Nah kalau 5 mah, ya bertahan hidup kita harus makan, harus punya tempat tinggal, pakaian. Itu tidak kita bahas dalam materi pendidikan kita. Yang kita bahas adalah 4 ini: kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Oke. Nah, yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Oke. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendengar, sudah ada yang paham, atau mungkin ada yang baru mendengar. Yuk, kita di sini sama-sama kolaborasi. 5, posisi kontrol restitusi. Apa sih itu? Oke, nanti dari kelima ini kita termasuk guru yang mana nih? Ya, oke, kita cek. Sini ada sebuah video, ya. Saya ada tayangan video di sini. Kata ulang lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itulah teman-teman semuanya ya. Karena sudah 1 jam berlalu, padahal materi kita masih banyak, maka untuk menghemat waktu kita cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak nyaman buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah selesai. Oke, saya izin lab dulu ya. Soal ini saya direkam ini.